Hai, kita akan mencoba mereview Pentium Gold seri Comet Lake soket LGA 1200. Ini spesifikasinya cuma 2 core 4 thread. Mainboardnya MSI B460M Pro. Memorinya 8GB dual channel. Masing-masing 1 keping 4GB, merek Patriot, manufakturnya Spektek. Grafiknya Nvidia GeForce GTX 760, itu VGA nya. MSI GTX 760, shadernya 1152, flash bandwidth 256 bit, memory size 2GB. Seri lama, sensornya RPM masih 900 fps. Sekarang kita coba buka Adobe Premiere Pro. Kita tunggu dulu. Ini yang coba kita render. Buka MS Dragon Center. CPU fan-nya 734 rpm, masih 25%. CPU core 43 derajat Celcius, masih normal. Autobusnya belum jalan karena belum kerja berat tentunya. Coba kita ekspor lagi. Itu durasinya hampir 1 jam. Formatnya H.264, high bitrate, estimated file 4,3 GB. Itu full HD, full HD. Coba kita ekspor. Masih 25%. CPU core-nya mulai naik jadi 50 derajat Celcius. CPU fan-nya masih 39, 37, 36%. Memori sudah naik ternyata. Pemakaian memori sudah naik, sama GPU-nya udah 30%. Oh iya, ini kita simpan di harddisk SATA. CPU core-nya 50%, RPM CPU fan-nya masih 3 digit. Kita tunggu berapa kira-kira estimasi waktunya. %99. Yap, 40 menit, 21 detik. Oh, jadi 48 ternyata. CPU usage-nya jadi 100%. %89 pemakaian CPU 97, 88, tapi normalnya di 80-an nanti itu. Karena nyimpennya di HDD biasa SATA, itu di sistemnya ada TSX 6000 LNP.
GPU-nya 30% yang dipakai. %78 pemakaian CPU-nya. CPU core-nya jadi 56 derajat Celcius. CPU fan 95%. Autopusnya udah jalan itu. Jadi 2000-an RPM CPU fan-nya. Jika dibandingin dengan Core i3 generasi keempat, saya pernah punya dulu, itu CPU pemakaian CPU-nya pasti sampai 100%. Ternyata teknologi memang berpengaruh ya. Meskipun dual core, ini Pentium Gold dual core, menang telak dibandingkan Core i3 generasi keempat. 30 menit estimasinya untuk ngerender Full HD. Filenya ukuran 4,385 MB, jadi 4,3 GB. Sensornya sensor GPU, autobus juga dia. CPU usage-nya 83, sekarang 90. Tapi antara itu sudah 80-an rata-ratanya. 80-an persen. Memori stabil, pemakaiannya 73%. GPU pun juga begitu, 30% pemakaiannya. ...29 menit estimasinya, kurang 29 menit lagi. CPU core temperatur stabil di ukuran 57-58 derajat Celcius. Kita tunggu. Dipercepat dulu daripada kelamaan nunggunya. CPU-nya pemakaian tetap aja 80-an persen rata-rata.
stabil di situ. Itu CPU core temperaturnya 58 derajat Celcius. Heatsink fan-nya pakai Cooler Master, ini bukan bawaannya Intel. Kurang 18 menit lagi. Fan speednya di GPU temperatur 59 derajat Celcius. Fan speednya 1080 rpm. Dipercepat lagi. GPU temperatur normal di ukuran segitu 58 derajat Celcius. CPU-nya stabil di 30% aja ternyata. PC ini sebenarnya asal merakit aja, tidak banyak pertimbangan sih. Tapi untuk CPU, prosesor memang maunya ini, terus merek motherboard ya milih merek ini. Kan di samping murah, bukan fanboy sebenarnya, tapi jika dibandingkan dengan merek yang lain, lebih prefer ke ini sebenarnya. Kalau GPU sudah punya agak lama, ya dananya cuma cukup ke ini, wah sudah selesai. CPU-nya jadi 15% pemakaiannya. Disk 0 HDD yang SATA 3 naik jadi 90%, karena penyimpanannya memang di situ. CPU usage-nya jadi 6%, CPU core temperatur jadi 45%, CPU fan-nya 28% turun. Auto boost-nya bekerja. Fan speed RPM di GPU-nya tetap masih bekerja 30%, CPU-nya jadi 13%, disk 0-nya jadi 140, tadi hampir 100, sekarang 4%, 21%. Memori jadi 51% pemakaiannya. CPU core temperatur jadi 45 derajat Celcius, CPU fan-nya 28%.